Halo, salam olahraga. Kembali lagi bersama aku Rocky Sombing di Good Sport Massage. Ya, kali ini kita nggak lagi sama pasien ya, tapi kita hari ini akan membahas sesuai judul kita ya, yaitu 8 jenis cedera olahraga yang penting Anda ketahui supaya nantinya Anda akan tepat menanganinya dan cedera akan cepat pulih. Nah, untuk itu kita langsung saja, tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol like dan subscribe jika Anda menyukai video ini. Oke, kita mulai. Cedera olahraga. Cedera olahraga itu adalah semua jenis cedera yang terjadi ketika kita sedang olahraga maupun sesudah olahraga, ya. Yang pertama itu ada namanya kram otot. Nah, ini sering terjadi pada kita ya, pada kalian semua juga mungkin ngerasain cedera kram otot. Nah, sering terjadi kram otot di bagian belakang, ya, belakang paha. Itu dikatakan, oh cedera hamstring. Oh no, itu bukan cedera hamstring ya. Hamstring adalah otot, ya. Ada 3 otot. Ada bicep femoris, semitendinosus, dan semimembranosus. Itu bukan cedera hamstring, tetapi cedera kram otot pada otot hamstring. Itulah yang benar. Nah, itu biasa terjadi akibat kelelahan otot, ya, atau juga karena sudah kurang pemanasan ditambah olahraganya mungkin yang cukup berat dan gerakannya cepat, itu membuat bisa terjadi kram otot ya. So, yang kedua ada cedera ya kontusio ataupun cedera memar ya. Memar itu sering terjadi akibat dari benturan ya, benturan dengan benda tumpul membuat pembuluh-pembuluh darah kecil yang ada di bawah kulit terjadi perdarahan di dalam, yaitu darah keluar dari pembuluh darah sehingga dia memasuki rongga-rongga yang ada, sehingga terjadilah pembengkakan ya, memar dan juga perubahan warna. Begitulah yang dimaksud dengan memar. Oke, yang ketiga yaitu cedera lecet ya. Cedera lecet ini sering terjadi biasanya karena gesekan ya, gesekan sehingga membuat kulit kita menjadi lecet, yaitu luka kita sering katakan. Nah, untuk lebih ekstrim lagi bisa juga cedera ini menjadi luka robek ya, luka sobek, sehingga membuat cedera lebih besar ya sobekannya. Itu juga. Number 4 yaitu cedera strain ya. Cedera strain ini adalah cedera yang terjadi pada otot ataupun tendon ya, ujung-ujung otot. Nah, cedera strain ini ya biasa terjadi akibat ya gerakan yang tiba-tiba ya, cepat dan kuat ya, tapi otot ini sudah tidak mampu lagi menahan beban tersebut. Ini bisa terjadi robekan pada otot ya. Tapi di beberapa kasus juga bisa terjadi akibat overuse ya, yaitu kelelahan ya, latihan yang berlebih, beban yang berlebih, namun tidak diimbangi dengan recovery dan juga gizi yang cukup, akan membuat Anda mudah terkena cedera strain, yaitu cedera pada otot. Number 5, ini cederanya cukup parah juga, yaitu sprain ya. Tadi strain pakai T ya, ini sprain ya pakai P. Nah, di mana cedera sprain ini adalah cedera yang terjadi pada ligamen ataupun sendi ya. Ligamen yang mengikat sendi-sendi kita, itulah namanya ligamen ya. Cedera sprain ini juga sering terjadi akibat dari gerakan yang cepat, kuat ya, tiba-tiba menyentak. Nah, sentak itu adalah gerakan yang berbahaya bagi ligamen kita ataupun sendi-sendi kita ya. Jadi sprain ini bisa terjadi ya, robekan kecil pada ligamennya atau robekan tingkat 2 ya, tingkat 1, tingkat 2 dan juga tingkat 3 itu putus ya. Ligamen bisa putus dan itu sangat berbahaya buat teman-teman semua ya. Tapi di beberapa kasus juga yang aku temukan ya, yang aku temukan di beberapa pasien, cedera sprain ini juga sering terjadi akibat ya, akibat kelelahan ya, kelelahan fisik yang sangat berat, mungkin karena latihannya, porsi latihan terlalu berat ya, sehingga dia terus memaksakan latihan sehingga ligamen-ligamen itu tidak mampu lagi untuk menahan sendi-sendinya, sehingga terjadilah robekan pada ligamen. Number 6 ya, ini juga cederanya agak-agak ngeri-ngeri sedap ya.
Saya juga pun yang terapis juga agak-agak ngeri menangani ini, yaitu cedera dislokasi. Ya, mungkin Anda sering mendengar dislokasi. Dislokasi itu apa sih? Dislokasi adalah cedera yang terjadi di mana posisi sendi tidak pada tempatnya, ya. Posisi sendi tidak pada tempatnya atau berpindah atau bergeser, ya. Bahasa kita itu bergeser. Nah, kenapa sih dislokasi bisa terjadi? Ya, dislokasi bisa terjadi itu karena ya hampir sama juga seperti sebelumnya, yaitu gerakan yang tiba-tiba, ya, cepat, kuat, namun tidak dalam gerakan yang benar, ya. Jadi ada kesalahan gerak di situ. Nah, harusnya contoh ya, di bahu harusnya gerakan melempar, ya. Harusnya ada follow through namanya. Follow through itu melempar dengan kuat, ya, tapi gerakan akhirannya itulah follow through. Tapi banyak orang yang melempar mungkin gerakannya menahan. Gerakan menahan ini berbahaya bagi Anda, bisa membuat ya sendi bahu kita keluar dari jalurnya, ya, keluar dari tempatnya. Itulah dinamakan dengan dislocation. Yang ketujuh, yaitu cedera concussion namanya. Cedera concussion, yaitu cedera di bagian kepala, ya, akibat benturan yang kuat, ya, seperti terkena bola. Jadi saat bermain bola itu kita mungkin pernah melihat seorang pemain yang kena sepak bola, terbentur kepalanya dengan bola cukup keras sehingga membuat dia tergeletak, ya, bisa jadi pingsan ataupun ya oyong-oyong gimana gitu. Itulah disebut dengan cedera concussion, ya. Nah, yang terakhir ini cederanya yang sangat parah, ya, dan ini sangat ditakuti oleh kita semua, ya. Ini semoga teman-teman semua di rumah tidak ada mengalami cedera seperti ini. Kalaupun terjadi, jangan takut, ya, tetap ada jalan keluarnya untuk penyembuhannya, yaitu cedera fraktur, ya, atau patah tulang, ya. Mungkin kita sering mengatakan, oh, tulangnya retak, ya. Retak itu sama juga dengan fraktur namanya, tetap juga patah, tetapi tidak terpisah dengan sambungan tulangnya. Jadi kita katakan dengan retak tulangnya. Nah, cedera fraktur ini biasa terjadi akibat benturan, ya, benturan yang sangat keras, ya, hingga membuat tulangnya itu retak ataupun terpisah dari tulangnya, ya. Nah, untuk cara menangani semua cedera tersebut nanti akan saya sambung di video selanjutnya. Saksikan terus video kita, ya. Jangan lupa tekan loncengnya agar semua video-video terbaru kita akan muncul di beranda Anda. Untuk itu, saya Rocky Siombing SOR pamit undur diri. Nantikan video selanjutnya. Salam olahraga.